Just doing my job. Easy boy, easy. Halo, Sobat Yuk Nonton, kembali lagi bersama Bang Bob. Yuk, langsung aja. Cerita film kali ini dimulai dari datangnya para Gypsy ke suatu kota di Amerika. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Ini Billy, dia merupakan seorang pengacara yang handal di kotanya. Billy adalah orang yang mempunyai masalah berat badan. Istrinya yang bernama Heidi, sampai membuat program diet ketat demi masalah berat badannya Billy. Ini Heidi, dia selalu berusaha membantu suaminya untuk menurunkan berat badannya. Dan ini Linda, putri satu-satunya Billy yang dia sangat sayangi. Di saat itu, Billy sedang membantu seorang mafia yang bernama Richie. Mau benar ataupun salah, dia telah berhasil membantu mafia itu menyelesaikan kasus kejahatannya dan mendapat jamuan makan di perahu yachtnya. Sepulangnya Billy, dia melihat adanya pameran Gypsy dan bertemu seorang jaksa yang merupakan teman baiknya. Jaksa itu menyuruh Billy untuk memberikan koin pada seorang Gypsy cantik untuk mengangkat roknya. Dan wanita itu, seakan-akan mengetahui kalau dia sedang dibicarakan oleh Billy. Di saat Billy sedang menuju mobilnya untuk pulang ke rumah, dia disapa oleh Hakim Philip. Hakim Philip juga merupakan teman baiknya Billy. Hakim Philip sangat membenci Gypsy yang dianggap selalu membawa penyakit menular. Wanita Gypsy yang bernama Gina itu mengetahui tentang pembicaraan Billy dan jaksa. Hal itu membuat Billy sedikit heran. Ini Gina, dia merupakan wanita paling cantik di suku Gypsy dan cucunya kepala suku. Pada waktu malamnya, Billy dan Heidi merayakan keberhasilannya memenangkan sidang. Ketika Billy dan Heidi sedang mengemudikan mobilnya ke arah pulang, tanpa sengaja Billy menabrak seorang Gypsy tua yang sedang membeli obat bernama Susan hingga mati. Keesokan harinya, Billy sempat termenung oleh kesalahannya. Tetapi Heidi tetap merasa itu hanya kecelakaan tidak disengaja. He didn't do anything wrong. So you're gonna totally get off? Karena Billy mempunyai banyak teman di pengadilan, maka hakim, polisi dan jaksa memutuskan kalau Billy tidak bersalah. Ketika Billy sedang keluar pengadilan, tiba-tiba datang seorang Gypsy tua, memegang pipinya dan berkata, "Kurus." Gypsy tua itu bernama Tazu dan merupakan kepala suku Gypsy. Seminggu kemudian, Billy merasa bahagia dikarenakan berat badannya turun 14 pon, atau 6 kilo dalam seminggu. Hal itu membuat istrinya sampai terheran-heran. That is 14 pounds in 7 days. Sehabis sarapan, Billy pun pergi bermain golf bersama teman-temannya. Salah satu temannya Billy, menyinggung perkara kecelakaan itu dan membuat Billy melakukan ini. Di saat mereka sedang mandi, Hakim Philip menanyakan tentang luka borok di perutnya dengan Dr. Mike. Look at this, would you? Luka yang terdapat pada Hakim Philip hanya sekedar borok biasa yang diakibatkan oleh stres, menurut Dr. Mike. Why ask why, as they say on TV? Ketika Billy sedang berterima kasih pada Philip saat mandi, Philip menceritakan pada Billy kalau dia pernah disentuh oleh Tazu si Gypsy di bagian perutnya. Hal ini membuat Billy bertanya-tanya. Kembali lagi, Heidi heran dengan turunnya berat badan Billy,
yang turun 45 pon atau 21 kilo dalam 2 minggu. 40 pounds in 2 weeks? Hal ini membuat Heidi khawatir, dan menyuruh Billy agar memeriksa keadaannya demi Linda, pada Dr. Mike. Will you please do it for Linda? Setelah diperiksa, Dr. Mike mengatakan kalau dia baik-baik saja. Oh, everything's fine. Bahkan kolesterol dan gulanya menurun. Both down. Dan dianjurkan oleh Mike, supaya rileks, agar semuanya kembali menjadi normal. The important thing here is for you to relax. Ketika Billy sedang mengukur pinggangnya buat jas baru, dia kembali terkejut dengan ukuran pinggangnya yang menjadi 38. Pant 40, maybe even 38. Hal ini membuat si penjahit menanyakan rahasia dietnya dan Billy mengatakan, Might as well try this one. I don't think you'd like it, Henry. di waktu malam harinya, Linda heran melihat ayahnya makan dengan lahap secara rakus. Setelah ditanyakan Linda, Billy menjawab kalau dia telah menemukan diet yang cocok supaya bisa makan sepuasnya tanpa jadi gemuk. Works. Eat all you want, still lose the weight. Hal ini membuat Linda kesal. Heidi pun kesal terhadap ulah Billy yang makan secara rakus dan membuat seolah-olah dia yang bersalah atas kecelakaan Gypsy itu. To sound so mean, as if it's my fault. Setelah Heidi marah, dan mengajak Linda pergi sementara ke rumah bibinya, Linda should go visit her Aunt Rhoda for a few weeks. Billy pergi menemui Mike. Billy, Mike mengatakan kalau tes lanjutan Billy tidak ada indikasi parasit dan penyakit lainnya. what I've told him, it's definitely not a parasite. Dan dia menganjurkan agar Billy pergi menemui pakar untuk masalahnya. Even if you don't want to go, you have to. Sebelum Mike pergi, Mike, Billy menanyakan tentang istri Hakim Philip, yang selalu sendirian datang ke sini belakangan ini. Lita was eating alone again last night. Dan Mike mengatakan kalau adiknya telah mendapat kecelakaan mobil yang parah. Was in a car accident. I think pretty bad. Kecurigaan Billy kepada sakitnya Hakim Philip, membuat dia nekat pergi mengunjungi rumahnya. Awalnya Rita yang merupakan istri Hakim Philip menolaknya. Tetapi setelah Billy menceritakan, kalau dia telah kehilangan 100 pon atau 45 kilo dan menanyakan kalau Tazu si Gypsy telah menyentuhnya, Did he touch you? Did the old man touch you? sambil tertawa dia pun mengajak Billy masuk. Come on in, Billy. Ketika di dalam, Rita memberitahukan keberadaan Philip. He's at the Mayo Clinic. Dan Billy mencoba meyakinkan Rita kalau kutukan Gypsy itu hanya tahayul. Gypsy curses. Rita pun menceritakan bagaimana keadaan Philip yang telah disentuh oleh Tazju, si Gypsy, dan telah dibisikkan kadal olehnya. Lizard. Dan dia menceritakan bagaimana Philip berubah bentuk terus mengeluarkan cakar. Left his hands were like claws. Rita menyalahkan Billy atas terjadinya kecelakaan itu. And hit that old lady. You were the one that hit her. Billy membantah kalau itu juga akibat ulah Philip, yang membuat dia diusir dan disiram air minum. Too happy to do it. Sebelum pergi, Billy pun mencoba meyakinkan Rita kalau tidak ada yang namanya kutukan Gypsy. There's no such thing as a gypsy curse. Yeah, Billy, what can I do for you? Dengan rasa penuh penasaran, Billy bertanya tentang kutukan Gypsy pada teman mafianya, Richie. Gypsies can curse people. Richie pun menanyakan pada ibunya tentang kutukan Gypsy. Possono maledire la gente. Ibunya Richie mengatakan kalau seseorang dikutuk, harus mencari orang yang mengutuknya agar bisa lepas dari kutukan itu. He says that whoever puts it on has to take it off. No one else can do it. Richie sedikit penasaran, tetapi Billy keburu menyudahi percakapan itu. I'll get back to you on that, Richie. Thank you. Sepulangnya Billy, dia menceritakan semuanya pada Heidi di dalam mobil yang membuat Heidi terkejut. What? Yeah. Walaupun Billy sudah banyak cerita sana-sini, Heidi tetap tidak percaya.
There is no such thing as a gypsy curse. Karena tidak percaya, Heidi meminta Billy agar segera mendaftarkan dirinya ke klinik. Tiba-tiba, To do. Lady, look out! untungnya mereka selamat dari tabrakan dan sampai ke klinik. We're here. You specified that we have some very good Walaupun sudah ke klinik, Billy tetap kehilangan berat badannya yang membuat dia pergi berkunjung ke rumah Duncan. Duncan? Duncan adalah seorang polisi yang bersaksi membela Billy saat kecelakaan itu terjadi. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Duncan membukakan pintu buat Billy. Come on in. Setelah ketemu Duncan, Billy mencoba mengajak Duncan untuk pergi mencari Taju si Gypsy. I want to find the old guy. Find him. Tetapi Duncan menolaknya dengan menunjukkan wajah buruknya akibat kutukan Gypsy. Dia pun meminta agar Billy membunuh Taju si Gypsy, apabila telah menemukannya. Billy menolaknya dikarenakan Taju harus melepaskan kutukannya pada dia. Dan Duncan pun kesal dan mengatakan kalau belum tentu Taju mau melepaskan kutukannya. Think he's gonna take it off? Duncan kesal dan mengatakan kalau Billy bodoh. Don't be stupid! Dia pun terus memaksa Billy agar mengambil pistolnya. Billy langsung pergi keluar rumah dan tiba-tiba, ketika Billy kembali ke rumah, dia melihat ada Dr. Mike keluar dari rumahnya. Hal ini membuat Billy curiga dan berhalusinasi terhadap hubungan Mike dan Heidi istrinya. Mike Houston was here. Why did you leave the clinic? Billy mencoba menceritakan masalah kutukan Duncan ke Heidi, tetapi Heidi malah marah-marah perkara kutukan itu. Please don't go through that curse thing. Hal ini malah membuat Billy mengamuk dan mengatakan kalau dia akan mati. Being erased. Pada keesokan harinya, Mike memaksa agar Billy segera balik ke klinik tetapi dia menolaknya dan memilih mengejar Taju si Gypsy. him at the Mayo. Skin cancer my ass. Sebelum pergi, Billy melihat keakraban Mike dan Heidi yang membuat dia kesal. Billy pergi mencari informasi tentang Taju, dan dia mendapati kalau Taju dianggap sebagai raja oleh para Gypsy dan berumur 106 tahun. Dan juga ayah dari wanita tua yang Billy tabrak waktu itu. Father. Sekembalinya Billy ke rumahnya yang mencari tahu keberadaan Taju, dia mendapati ada mobil Mike parkir di depan rumahnya. Diam-diam, Billy masuk dan mendengar pembicaraan Heidi dan Mike yang sedang asik berduaan membicarakan menandatangani sesuatu. Dan dipergokin oleh Billy. What kind of legal action? Mike yang kepergok, beralasan, agar supaya Billy kembali ke klinik dan hal itu disetujui oleh Billy dengan senyum yang mencurigai dan mengerti niat mereka. Apapun yang terjadi, Billy tetap pergi mencari Taju demi nyawanya. Dan juga mengirim surat ke Heidi agar dia pengertian dan segera mengakhiri hubungan dia dengan Mike. On between you and Dr. Mikey. End it. Setelah mencari kesana kemari, dia akhirnya mendapat petunjuk. Orang yang memberi informasi itu meminta Billy uang sejumlah $800, bukan untuk informasinya, tetapi untuk menutupi selebaran yang diterbarkan Heidi dan Mike. Do you take traveler's checks? Ketika dia sedang memarkir mobilnya, secara tidak sengaja dia melihat ada petunjuk di dinding, yang menunjukkan lokasi pameran Gypsy berada. Gotcha. Setelah menemukan Taju dan cucunya, Billy ditertawakan oleh Taju, dan dia pun akhirnya dikejar-kejar Gina dengan kata pel yang berniat untuk membunuhnya. Billy pun berlari kencang meninggalkan karnaval.
Ketika dia sudah di luar karnaval dan terpojok oleh Gina, tiba-tiba ada mobil menghampiri yang di dalamnya ada Philip, yang telah berubah bentuk. Mereka pun melarikan diri. Tetapi, saat melewati jembatan, ada truk yang dikemudikan oleh Tazu mencoba menabrak mereka. Walaupun Billy sudah mencoba melompat keluar untuk menyelamatkan diri, akhirnya ditabrak juga. Dan ternyata itu hanya mimpi belaka. Karena mimpinya, Billy mempunyai perasaan yang tidak enak. Dia pun mencoba menelpon Rita dan ternyata benar, Philip sudah mati. He always did want to be cremated. Enggak lama dia bersedih, Billy kembali mencari keberadaan Tazu di sebuah bar, yang akhirnya mendapat petunjuk dari seorang pemabuk. Teddy Lemke? Pemabuk itu menceritakan bagaimana mengerikannya Tazu dan memberikan petunjuk keberadaannya. Dan si pemabuk itu memperingati Billy agar hati-hati terhadapnya. Teddy will chew you up and swallow you down. Setelah mengetahui keberadaan Tazu, Billy pun segera menelpon anaknya dan menanyakan keadaannya, Dr. Mike dan Heidi. Menurut Linda, Dr. Mike selalu ada di rumahnya. He's been here a lot. Why? Hal ini membuat Billy sangat kesal. Malam harinya, Billy pergi ke tempat Tazu. Karena Billy telah membunuh ibunya Gina, dia ingin dibunuh olehnya. Demon! And we should kill you! Dan Billy pun mendapat julukan dari mereka, orang putih dari kota. The white man from town. Billy mencoba membela dirinya dan menyatakan kalau dia tidak bersalah. Tetapi, Tazu meminta keadilan atas kejadian kecelakaan itu. Dan Billy telah mendapat perlindungan dari teman-temannya. Inilah keadilan cara Gypsy menurut Tazu. This white man, gypsy justice. Billy tetap meminta Tazu menarik kutukannya, dan Tazu mengatakan, kalau dia akan tetap menyimpannya sampai mati. I never take it off. Walaupun Billy sampai berlutut meminta maaf, Tazu tetap tidak memaafkannya karena sudah sangat dalam sakit hatinya. Karena sudah putus asa, Billy pun mengutuk mereka dengan kutukan, orang putih dari kota. The curse of the white man from town. Dan hal ini ditertawakan oleh mereka. Ketika Billy sedang marah, tiba-tiba Gina menembak tangan Billy sampai bolong dan membuat Billy mengutuk mereka dengan darah. Keesokan harinya, Billy mencari dokter untuk menyembuhkan tangannya yang bolong terkena bola besi. Ball bearing, huh? Tidak lama kemudian di sore harinya, datanglah Richie yang mengunjungi Billy. Should have called me earlier, Billy. Melihat keadaan Billy yang menjadi kurus kering, membuat Richie jadi prihatin. Where's Ike? Dan Billy pun menceritakan perilaku Heidi dan Dr. Mike yang membuat Richie curiga Heidi melakukan itu. Yeah. Rasa sakit hatinya pada Heidi, membuat dia bersumpah akan membalasnya nanti. Pada malam harinya, mereka pun berangkat ke perkampungan Gypsy. Dan Richie berkata, jika ingin bantuannya jangan banyak bertanya. If I'm gonna help you, you don't get to ask that question again. Tidak lama kemudian, Richie pun memulai permainannya meneror para Gypsy, dengan cara meracuni binatang piaraan mereka. Dan juga menyewa seseorang untuk memata-matai mereka. They light, you call me. Melihat cara Richie, Billy pun bertanya padanya kalau dia menyukai tindakannya. Richie pun menjawab, Kidding? I fucking love it. Keesokan harinya, Richie mendapat telepon dari mata-matanya. Dan dia menganjurkan, agar anak muda itu segera pergi sebelum ketahuan. Tetapi, dia keburu ketahuan oleh Gina dan suaminya. Tidak lama kemudian, ketika Billy sedang menerima paket, dia melihat ada mobil dicoret-coret dan ternyata isinya adalah mata-matanya si Richie. Di malam harinya, Billy mengatakan kalau ini sudah berlebihan. Tetapi Richie malah senang dan marah. Dia pun akan memberi pelajaran pada para Gypsy agar mereka tahu siapa Richie. Richie the Hammer.
Di saat para Gypsy sedang berpesta, Richie menculik dan mengikat Gabe suaminya Gina. Setelah Gabe diikat kuat, Richie pun menembaki mereka hingga ke mobilnya Tazu yang membuat mereka panik ketakutan. Mereka pun membalasnya dengan sengit. Hal ini dibuat kesempatan Richie untuk menjalankan rencananya. Dia mengambil Gabe dan melepaskannya ke arah mereka, yang membuat mereka berpikir itu adalah musuh dan menembakinya. Setelah diketahui oleh Gina kalau itu adalah suaminya, dia pun teriak dan menangis. Keesokan harinya, para polisi pun datang memenuhi perkampungan Gypsy. Tanpa disadari Gina, kalau ada Richie yang menyamar sebagai agen federal. Special Agent Stoner. Dan Gina pun ditipunya, dengan diajak menemui Billy yang merupakan tersangka pada kasus penembakan ini. Would you mind accompanying me to... Dengan rasa benci kepada Billy, Gina pun bersedia pergi dengannya menemui Billy untuk menangkapnya. Tetapi, setelah sampai di tempatnya Billy dan ternyata gudang, Richie memberikan foto tersangka yang sebenarnya pada Gina. It was you! Gina pun marah dan mencoba menyerang Richie. Dengan tipuannya dia menyiram Gina dengan air soda yang dia bilang kalau itu cairan asam. Karena merasa tertipu, Gina kembali menyerang Richie yang mengakibatkan dia dipentokin Richie ke tangga sehingga dahinya berdarah. Tiba-tiba, Richie! No! Kali ini Richie serius, dia mengancam Gina dengan cairan asam yang asli, dengan meletakkannya di jidatnya. Richie meminta agar Tazu melepaskan kutukannya dan menemui Billy di dekat mercusuar kota dalam 2 jam. Setelah mereka pergi, Gina pun mengutuk mereka. And he will die then! Setelah lama menunggu di mercusuar, akhirnya Tazu pun datang membangunkan Billy. Wake up! Dengan rasa kurang ikhlas, Tazu menghilangkan kutukan itu dengan memindahkannya ke kue pie. Tazu berpesan, agar ada orang yang memakan kue pie ini menggantikan Billy. Dan dia menyarankan agar Billy memakannya sendiri, supaya Billy mati dengan bersih tanpa dosa. Setelah sehat, Billy menelpon ke rumahnya dan mengatakan pada Linda kalau dia akan kembali. Dia memerintahkan Linda supaya pergi ke rumah tantenya karena dia ada urusan penting dengan ibunya. Malam harinya setelah dia pulang, Billy membawa kue pie itu khusus buat Heidi yang telah berselingkuh. Dengan berpura-pura rindu dengan Heidi, Billy mencoba menyenangkan hatinya Heidi dengan menyudahi kecurigaan dia sama Dr. Mike, dan hadiah kue pie yang telah dia bawa. Heidi pun senang dengan hadiahnya. Dan sambil menghujat Heidi, dia pun naik ke atas untuk tidur. Keesokan paginya, Billy berpura-pura memanggil Heidi dengan mesra. Tetapi, setelah membuka selimutnya, Heidi telah menjadi bangkai mayat. Billy pun berbahagia dengan terbalas dendamnya. Dengan rasa senang dia turun dari tangga dan dia melihat adanya tas Linda. Hal itu membuat dia pergi ke dapur dan melihat ada 2 piring bekas makan pie. Dan ternyata, Linda pun memakan pie itu. Yes, Dad, it was delicious. Melihat ini, telah membuat Billy bersedih dan berniat membunuh dirinya dengan memakan pie itu. Tiba-tiba, Dr. Mike pun tiba. Dengan berpura-pura masalah dia dengan Heidi telah selesai, Billy mengajak Dr. Mike masuk dan memakan pie itu bersama. Maka berakhirlah cerita ini. Terima kasih telah menonton cerita horor ini sampai habis. Silakan menunggu video yang berikutnya.